Baiklah, insyaallah acara kita akan sama-sama mulai. Kami ulangi sekali lagi materi sampai jam 11.15. Kemudian kami buka sesi pertanyaan 15 menit. Dan telah hadir di hadapan kita Al-Ustaz Al-Fadil Mizan Al-Qudsiyah LC akan menyampaikan materi tentang akidah-akidah Syiah. Pada beliau waktu dapat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya serta hidayah diberikan kita semua sehingga kita menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat beliau dan mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi kedua ini ada beberapa poin yang akan kita bahas dan kita akan sampaikan dan kita akan dengar bersama, sekaligus mungkin kita lihat bersama di layar insyaallah taala. Jadi poin yang pertama yaitu aqaidus Syiah, akidah Syiah dan bagaimana menimbangnya dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, penyebaran Syiah, bagaimana mereka menyebarkan agama yang batil ini. Kemudian yang ketiga, tariqul muqawamah, bagaimana cara dan langkah kita untuk menghadang dan menghadapi akidah batilah. Dan poin yang keempat yaitu fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kebatilan dan kesesatan mereka. Namun sebelum kita masuk ke akidah-akidah mereka, ketahuilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa Syiah ini punya sekte yang begitu banyak. Sebagaimana halnya ahli bid'ah punya sekte yang banyak, namun Ahlus Sunnah dia hanya satu, tidak punya sekte yang banyak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Yusuf, kemudian dalam surat yang lainnya, di antaranya Allah berfirman, ya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah ini jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, ay ala ilmin wa yaqin. Adapun firqah yang lain, terutama Syiah dan semisalnya, mereka berdakwah dengan akadzib, dengan kedustaan, dengan kebohongan, dengan caci makian dan semisalnya. Ahlus Sunnah, Ahlul Islam, As-Salafiyun, As-Salafus Salih mengajak orang ke agama ini dengan basirah, dengan ilmu dan yakin. Dan apa yang dikatakan ilmu? Kata para ulama, al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilih. Ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah ini jalanku, aku mengajak kepada Allah ala basirah. Adapun Syiah, mereka bukan mengajak kepada Allah, tapi mereka mengajak kepada imam mereka, mengajak kepada kebatilan mereka, bukan mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana demikian? Bahkan mereka sendiri menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyalahkan Jibril al-Amin alaihi salatu wassalam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketahuilah kenapa Syiah ini begitu banyak dan cepat menyebar. Di antaranya ada beberapa poin sebelum saya masuk ke akidahnya. Yang pertama, karena orang Islam ini tidak memahami agama
Itu poin yang pertama. Tidak memahami agama mereka dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fa kaifa takfuruna billah wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasul." Bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah sementara di tengah-tengah kalian dibacakan ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, selama dua ini dipegang oleh kaum muslimin, mereka tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak ini. Jadi pertama, kenapa Syiah cepat menyebar dan kaum muslimin banyak kena? Yaitu karena apa? Kaum muslimin jahil tentang agama mereka. Sebab yang kedua, karena mereka jahil tentang mazhab Rafidhah itu sendiri. Tidak paham tentang agama mereka yang sebenarnya, tidak paham pula dengan mazhab Rafidhah. Tidak paham bagaimana Syiah itu. Makanya perlu pengenalan kepada kaum muslimin tentang firaqud dhalah, kelompok-kelompok sempalan yang ada di dalam Islam ini. Karena apa? Karena tentu sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah mengatakan, "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Nabi mempertanyakan kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Karena apa? Sebab kalau aku tidak tahu buruk itu, bisa-bisa aku jatuh dalam keburukan tersebut. Kata syair, "Araftu syarra la lisyarri wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi." Aku mengetahui yang buruk bukan bermaksud tujuan buruk, tetapi barang siapa yang tidak mengetahui antara yang baik dengan yang buruk, bisa-bisa jatuh dalam keburukan tersebut. Sebab yang ketiga, wa ila nasyati haula ar-rawafid fi nashri bi syattal wasail. Kegigihan mereka dengan berbagai macam sarana mereka menyebarkan agama Syiah. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sarana, iming-iming dan semisalnya, sehingga amat cepat penyebaran Syiah ini di mana-mana. Ini dia poin yang pertama. Poin yang kedua, ahamul amakin allati intashara fiha hadzal madhhab. Tempat yang paling penting penyebaran agama Syiah ini. Ya, saya katakan agama dia karena bukan dari Islam hakikatnya. Yang pertama, Iran. Dan mazhab resmi negara Iran sebagaimana yang diumumkan oleh Khomeini dalam undang-undang mereka, agama ya an-nadina daulah, agama negeri Iran itu dibangun di atas mazhabul Ja'fari. Hakikatnya mazhabul Rafidhah, bukan mazhabnya Ja'far as-Sadiq rahimahullah taala. Itu yang pertama, Iran. Yang kedua, Irak. Irak. Ya, maka di zamannya Saddam Hussein, ya, Saddam Hussein di zamannya dia mereka tidak bisa berkutik. Ya. Kemudian yang ketiga, Hind, India. Kemudian yang keempat, Pakistan. Maka tidak mengherankan beberapa waktu lalu, ya, semua ya diplomasi Arab Saudi dibunuh oleh orang Syiah itu. Ya. Dan Arab Saudi bagian timur dari Ahsa dan semisalnya. Kemudian Al-Bahrain, sebagaimana kita lihat di televisi sekarang, mereka banyak juga. Ya, adapun yang batiniyah masuk ke negara Oman. Ya, di Yaman juga ada Syiah. Ya, sampai di negeri kita di Indonesia ini. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Inilah ya akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang kita masuk ya dari makalah dan akan diputarkan apa yang kita ketahui tentang Syiah para jamaah. Pertama, akidah Syiah ada beberapa poin. Ada 9 poin yang berkaitan dengan aqaid Syiah yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, masalah Al-Quran. Kemudian yang kedua,
sikap mereka terhadap para sahabat Nabi dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ghulu terhadap para imam. Yang keempat, imamah, kepemimpinan. Yang kelima, sikap mereka terhadap ahlus sunnah. Yang keenam, nikah mut'ah, kawin kontrak. Yang ketujuh, taqiyah, itu nifaq. Yang kedelapan, Ka'bah dan tanah Karbala. Kemudian yang ke-9, sikap mereka terhadap ziarah kubur. Inilah dia beberapa poin yang berkaitan dengan aqaidah Syiah yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi itulah dia gambaran besar secara umum tentang sikap-sikap mereka ya, terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita mulai dari yang pertama, dari Al-Quran. Baik, Syiah dalam masalah Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Quran yang ada pada kita ini hanya sepertiganya. 2/3-nya ada di Mushaf Fatimah. Itu akidah mereka. Maka disebutkan keyakinan Syiah tentang adanya perubahan pada Al-Quran. Di samping perubahan, juga mereka apa? Mengatakan bahwa Quran yang ada di Quran. Nanti saya akan bawakan contoh sampai mereka mengatakan bahwa ada satu surat di dalam Al-Quran itu namanya suratul wasiyah, ya, dihapus oleh Ahlus Sunnah ini, kata mereka. Dan kalau kita dengar kata Quran yang dihapus ini, tertawa orang, ya. Baik, Quranul Karim tentu kita mengetahui dalam timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan dari depannya, dari belakangnya, dari manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akan kemurnian Al-Quran dari tangan orang-orang yang usil dan penafsiran orang yang menyimpang. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pula menjaganya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Andai kata taqawwala alaina, ada manusia makhluk ini mengatasnamakan kami, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Membuat Quran, ya, la akhadna minhu bil yamin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan siksa dia. Bahkan apa? Tsumma laqata'na minhu al-watin, kami akan putus urat lehernya. Bahkan apa? Sampai saat ini tidak pernah Quran ini bisa dipalsukan oleh siapapun, sehebat apapun. Apalagi kalau orang belakangan yang notabene bahasa Arab mereka lemah, yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa diturunkan ayatul kubra, mukjizat Nabi yang paling besar Al-Quran? Kenapa? Karena orang Arab itu bahasanya tinggi, sampai terkenal dalam syair-syair ada namanya al-mu'allaqatus sab'ah, ya, ada 7 syu'ara yang syair mereka menang dalam pertandingan sampai digantung di Ka'bah. Saking hebatnya bahasa mereka. Namun ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangkan satu surat, bahkan mungkin satu ayat, dan mereka berkumpul tidak mampu mendatangkan seperti bahasanya Al-Quran. Tapi orang Syiah mengatakan Quran ini sudah dirubah, padahal Allah mengatakan kami yang menjaganya. Kenapa si Yahudi, siapa, kenapa si Nasrani mengakui kemurnian Quran, kok si Syiah tidak mengimani bahwa Quran itu murni? Saya bawakan sebuah cerita. Indukil Imam Ibn Jarir atau Imam Al-Qurtubi dalam muqaddimahnya tentang Al-Quran, telah datang di majelis Al-Ma'mun
salah seorang Yahudi, hasanul thiyab, pakaiannya indah, bahasanya Arabnya mantap, dan pintar nulis, ya, pintar. Al-Ma'mun punya majelis munadharah, dialog. Maka setelah selesai dialog, Al-Ma'mun terpana dengan kehebatan Yahudi. Dikatakan kepadanya, Mas Israeli, apakah kamu Yahudi? Iya. Ma'mun mengatakan, mari masuk Islam. Saya akan berikan engkau begini dijanji. Ya, dan orang-orang kaum muslimin wafi, orangnya menepati janji. Akhirnya apa? Dini wa din abad, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditawar agama saya. Agama saya, agama nenek moyang saya. Setelah itu orang ini berpikir, ada apa kok sampai dia menawari saya kok masuk Islam? Maka dia mengatakan, saya akan uji ketiga kitab samawi ini, Taurat, Injil, Al-Quran. Mana yang tidak bisa dirubah, berarti itu yang aku ikuti dan itu yang paling benar. Orang ini pintar nulis, maka diambillah Taurat. Ya, ditulis menjadi 3 jilid, 3 salinan. Kalau sekarang kan tinggal difotokopi, ya, ketik pakai laptop, pakai komputer sebentar. Dulu dia pakai tangan. Setelah 3 jilid, jadi 3 nuskah, akhirnya dijual kepada orang Kristen, laris manis, tidak ada komentar, tidak ada kritikan. Diambil, oh ini berarti batil kitab ini. Padahal apa? Di dalam yang ditulis itu ditambah Tauratnya, dikurangi semaunya dia. Ya, tapi kok tidak ada komentar, berarti kitab bodoh ini. Ya, tidak benar kitab ini. Diambil Injil, tulis juga menjadi 3 salinan, dia tambah, dia kurangi, karena pintar nulis, orang tidak akan tahu kalau itu buatan dia. Ya, akhirnya dibawa ke orang Yahud, disilam. Ya, Taurat dibawa ke Kristen, Injil dibawa ke Yahud. Sampai di tangannya orang-orang Yahud, laris manis kitab yang 3 ini, yang ditambah, yang dikurangi. Apa kata mereka? Tidak ada komentar juga. Berarti tidak beres juga kitab ini. Dia ambil Quran, dia tambah, dia kurangi. 3 jilid juga. Akhirnya diberikan Al-Warraqin, tukang cetak kitab. Diperiksa sama tukang cetak kitab, ternyata banyak tambahan, banyak pengurangan, dilempar buku itu. Ini kitabmu, ini bukan Quran tadi katanya. Dari sana aku mengimani bahwa Quran itu tidak bisa untuk dirubah. Kenapa Syiah mengimani dia berubah? Baik, kita baca di sini. Ya, keyakinan Syiah tentang adanya perubahan pada Al-Quran merupakan inti dari akidah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah salah satu sekte yang mempercayai imam 12 itu, yang dimana imam mereka itu maksum, dan yang terakhir ya yaitu dikatakan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Seperti yang disebutkan oleh tokoh mereka Nikmatullah Al-Jazairi, yang lebih pantas diberi nama Nikmatullah. Kalau nikmat kesenangan, tapi layak dikatakan nikmat, yaitu apa? Siksa. Karena riwayat-riwayat mutawatir yang ada secara jelas menyatakan tentang adanya perubahan pada Al-Quran. Ini kata Nikmatullah Al-Jazairi. Ini dia, ya, disebutkan oleh Nikmatullah Al-Jazairi. Kemudian disebutkan tokoh Syiah yang pertama kali menyusun kitab tentang adanya perubahan pada Al-Quran adalah guru mereka, Mirza Hussein Ibn Muhammad Nuri At-Tabarsi, dengan judul Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Dia membawakan riwayat yang dianggap sahih yang berjumlah sampai 2000 riwayat yang bersumber dari kitab mereka yang paling terpercaya, seperti Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini dan yang lainnya. Yang mana kitab Al-Kafi ini kalau di kalangan Syiah seperti Sahih Bukhari di kalangan Ahlus Sunnah. Ya, yang mana Ahlus Sunnah mengimani, a'immah dan kaum muslimin mengimani bahwa apa? Bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau di kalangan Syiah, kitab yang paling terpercaya menurut mereka Kitabul Kafi Al-Kulaini. Kemudian kata
disebutkan dalam penjelasan yang lain. Kesimpulan dari periwayatan mereka bahwasanya para sahabat Nabi telah menghapus 2/3 dari Al-Quran. Coba 2/3 berarti yang ada ini apa? Hanya sepertiga. Dia yang tersisa hanya 1/3 dari Al-Quran. 1/3 yang tersisa itu pun telah dirubah. Nah ini dia, telah dirubah dan diganti oleh para sahabat Nabi. Mereka mengatakan memiliki mushaf Fatimah yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yang dengannya akan datang imam mereka, yaitu Imam Mahdi. Jadi berkata Mirza Hussein ibn Muhammad dalam muqaddimahnya, yang mana disebutkan bahwa Mirza Hussein ini menulis kitab itu tahun 1292 Hijrah, yaitu di Najaf. Ya, Najaf ini mana? Najaf ini di Irak, di kubur yang dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka ada syair mereka, saya pernah mendengar ya ucapan-ucapan mereka dalam sebuah kaset, ya, bagaimana dia itu mendengungkan untuk ziarah kubur itu luar biasa. Ya, dan bukan sekedar ziarah, tapi apa? Minta tolong kepada si kubur. Karena Najaf itu dikatakan di sana tempat kuburan Ali radhiyallahu anhu arda. Apa kata dalam syairnya? Ya sahibal qubbatil bayda'i fin Najaf Ali, man zara qabraka wastashfa ladayka syufi. Ya sahibal qubbatil bayda', wahai yang punya kubah putih, karena kuburnya di bawah, kemudian dibuatkan kubah putih di Najaf. Ali, man zara qabraka, siapa yang menziarahi kuburmu, wastashfa, minta sehat di hadapanmu, syufi, dia pasti akan sehat. Padahal kita mengimani Ahlus Sunnah, ya, Allahumma rabban nas idhabil ba's ishfi anta asy-syafi, bukan kubur, bukan Ali, bukan siapa. Baik. Dia mengatakan dalam mukadimahnya, inilah kitab kecil, katanya, mulia hurufnya yang telah saya tulis guna menerangkan tentang perubahan yang terjadi pada Al-Quran dan kesalahan atau kesesatan orang yang zalim, yang saya beri judul Faslul Khitab, ya, Faslul Khitab fi athbat tahrib kitab Rabbil Arbab. Ya, Faslul Khitab fi tahrib kitab Rabbil Arbab. Di sana dikumpulkan ratusan dalil-dalil dari ulama Syiah dahulu maupun sekarang, bahwa mereka meyakini kekurangan Al-Quran dan penyelewengan dalam Al-Quran, dan kitab ini telah dicetak di Iran. Ya, kitab ini telah dicetak di Iran. Baik, mana dia contohnya? Contohnya, Syiah mengatakan bahwa ada surat di dalam Al-Quran qad usqitat minal mushaf al-Utsmani, sebuah surat dari Al-Quran dalam mushaf Utsmani yang ada di tangan kita semua sekarang ini, telah dibuang satu surat, namanya Suratul Wilayah, surat kewalian Ali. Maka kalau pelunggu dengar azan mereka, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah, begitu azan mereka. Dan ini mereka punya kanal, channel TV, dan saya nonton sendiri. Begitu azan mereka. Hayya 'alal falah, ganti hayya 'ala khairil amal. Baik. Apa kata dalam kitab tersebut? Ya, bahwa Quran yang dibuang itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, aminu bin nabi wal wali alladzaini ba'atnahuma yahdiyanikum as-siratal mustaqim. Tertawa orang baru bisa bahasa Arab dengar dia ini. Nabiyyun wa waliyyun ba'duhuma min ba'd wa ana al-'alimul khabir. Innal ladzina yufuna bi 'ahdillahi lahum jannatun na'im wal ladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuna kanu bi ayatina mukadzibin. Inna lahum fi jahannama maqaman 'azima idza nudiya bihim
alaihim yawmal qiyamah aina adh-dhalimuna mukadzibuna lil mursalin. Jadi ini diantara surat yang dikatakan jatuh di dalam Al-Quran yang ada itu, dikatakan suratul wilayah. Sebagaimana disebutkan oleh At-Tabarsi, ya, dari yang dibawa dari kitab Bustanul Madzahib, setelah menyebutkan beberapa akidah Syiah yang artinya mereka mengatakan inna Utsman ahraqal masahib. Utsman telah membakar mushaf-mushaf wa atlafa suwar allati kanat fi fadli Ali wa ahli baitihi alaihi wassalam. Utsman telah membakar Quran yang di dalam Quran itu ada suatu surat yang menjelaskan keutamaan Ali dan keluarganya, katanya. Ini kedustaan mereka. Apa di surat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bin nurain anzalnahuma yatluani 'alaikum ayati wa yuhadziranikum 'adzaba yawmin 'adzim. Nurani ba'dhuhuma min ba'd wa ana as-sami'ul 'alim. Innal ladzina yuwaffuna wa rasulahu fi ayatin lahum jannatun na'im wal ladzina kafaru min ba'di ma amanu bi naqdihim mitsaqahum wa ma 'ahadahum ar-rasul 'alaihim yaqdhifuna fil jahim. Jadi rata-rata, jadi sangat panjang ayat ini kalau saya bacakan. Itulah contoh-contoh yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, kedustaan mereka dan kebohongan mereka. Ini dia akidah mereka tentang Al-Quran. Sementara sudah dua dalil dari Al-Quran, lain lagi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Quran ini ya murni dan yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pindah kita ke akidah Syiah terhadap para sahabat dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sikap Syiah terhadap para sahabat Nabi secara umum. Syiah meyakini bahwasanya semua sahabat Nabi telah murtad dari agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya beberapa orang saja. Pertama, Miqdad ibn al-Aswad. Kenapa Miqdad? Karena itu budaknya Ali. Ya, Miqdad. Suatu contoh, Ali radhiyallahu anhu malu menanyakan dirinya yang terus kena apa? Madhi yang keluar sering sekali. Maka disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, kuntu rajulan mudza. Kata Ali, aku laki-laki yang banyak madhi. Yang mana setiap keluar madhi, Ali ini mandi terus. Akhirnya capek sudah mandi, maka dia mengatakan apa kepada Miqdad? Ya, fakuntu astahi an asra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kadat ibnatihi minni. Aku malu bertanya kepada Nabi karena apa? Putrinya adalah istriku. Fa amartu Miqdad bin al-Aswad an yas'alahu. Maka aku perintah Miqdad bin al-Aswad bertanya kepadanya. Ini tidak dikafirkan oleh orang Syiah. Kemudian yang kedua, Salman al-Farisi. Karena apa? Karena dari Persia. Persia itulah Irak. Ya. Kemudian siapa juga? Yang ketiga, Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Coba ya diperlihatkan salah satu video mereka. وعمار من شيعة أهل البيت وأبو ذر من شيعة أهل البيت وسلمان فهم الكفر هؤلاء الإخوان أهل المهاجر غير سلمان أليس البقية المهاجرين فكيف؟ أما نحن نعم نعتقد بأن بعض الصحابة هم منافقون وارتدوا بعضهم. Jadi mereka menganggap hanya beberapa orang itu saja yang masih muslim, sisanya itu dianggap munafik semuanya, sudah murtad semua. Ini salah satu tokoh mereka yang mengatakan demikian, yaitu ini debatnya kalau nggak salah diadakan di London kalau nggak salah dalam Qanatul Mustaqillah, channel Mustaqillah, yang mana saya sempat tonton mungkin hampir 9 CD atau 10 CD. Di sana diadakan debat, ya debat. Ada yang mewakili dari Ahlus Sunnah dan ada mereka juga mewakili dari Syiah. Ya, tetapi begitu berdebat ternyata tidak ada apa-apanya mereka itu dibandingkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian dan dari sebagian riwayat palsu yang mereka jadikan hujjah diantaranya apa? Yaitu riwayat pertama Al-Majlisi, salah satu ulama mereka, meriwayatkan dari Abu Abdullah berkata, semua manusia telah murtad setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali 3 orang. Saya bertanya, siapakah 3 orang itu? Beliau menjawab, Miqdad ibn al-Aswad, kemudian Abu Dzar al-Ghifari,
Kemudian siapa? Salman Al-Farisi. Sahih, Quran yang kita baca, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal." Tidak sama orang berinfak sebelum dibuka kota Mekah dan berperang dengan yang berinfak setelah dibuka kota Mekah dan berperang. Lanjutan ayatnya di akhir apa? Wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua sahabat itu dijanjikan surga. Tidak dia. Jadi hakikatnya pada orang Khawarij ada takfir, pada Syiah pun ada takfir pengkafiran. Cuma apa? Mereka menunggu kesempatan. Ibarat teledu, kalajengking. Kapan ada lengah? Sengat. Bagaimana dalam sejarah? Bagaimana Ibnul Al-Qami memasukkan orang-orang Syiah ke Baghdad dan membantai ribuan kaum muslimin setiap hari, membakar kitab-kitab kaum muslimin. Kemudian bagaimana jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Sejarah telah membuktikan kalau khulafah yang belakangan tidak selamat, ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selamat, para sahabat yang mulia tidak selamat, apalagi orang-orang belakangan akan selamat dari orang-orang Rafidhah Syiah ini. Qatalahullah. Baik. Riwayat yang kedua dari Fudail bin Yasar, dari Abu Ja'far berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, semua manusia kembali menjadi kaum jahiliyah kecuali Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dzal Al-Ghifari. Ini dari mana ini omongan ini? Dari mereka. Ya, bukan dari Ahlus Sunnah, tapi dari mereka omongan ini. Kita akan lihat beberapa bentuk, ya, kebencian orang-orang Syiah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai Abu Bakar dan Umar, maka terlalu banyak omongan mereka yang begitu kotor, begitu buruk, ya, terhadap kedua menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki Gunung Uhud, maka Gunung Uhud ini bergetar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uthbut ya Uhud, diam kamu Uhud, innama 'alaika nabi." Di atasmu sekarang Nabi. Wasiddiq Abu Bakar. Wasyahidan, dua yang mati syahid, Umar, kemudian Uthman. Dan sangat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana Abu Bakar wa Umar, jalastu ana Abu Bakar wa Umar." Aku datang bersama Abu Bakar Umar, aku keluar bersama Abu Bakar Umar, aku duduk bersama Abu Bakar Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang paling mencintai Rasulullah? Qala Aisyah. Wa min ar-rijal, dari laki-laki, qala abuha, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka inilah dia kebangkitan dan kejahatan mereka. Waliyadzubillah. Pertama, Syiah berusaha membunuh sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah ucapan mereka, dalam kaset saya dengar sendiri, bahwa mereka berbangga dengan kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana, ya, yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu, dia mengatakan min syiatina, dari kelompok kita. Berbangga, ya. Maka tidak mengherankan pula yang membunuh, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lulus, Firuz, Ghulam Mughirah, sekarang kuburnya diagungkan di Iran. Abu Syuja'. Padahal apa? Majusi, penyembah api, penyembah berhala. Itu diagungkan, itu dianggap pahlawan bagi mereka karena telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bersyukur, alhamdulillah, aku tidak terbunuh di tangan kaum muslimin, tapi aku dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka pembuktian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar itu wafatnya syahid. Baik. Yang kedua, mengkafirkan para sahabat, melaknat mereka radhiyallahu anhu. Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah at-taradhi anhum, ucapkan radhiyallahu anhu terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan semua kitab para imam.
famsiku. Apabila bintang disebut, tahan lidah kalian, jangan ngomong. Wa idza dzukira al-qadar famsiku. Kalau masalah takdir dibicarakan, tahan mulut kalian, jangan ngomong. Wa idza dzukira ashabi famsiku. Kalau sahabatku disebut, tahan mulut kalian, jangan ngomong macam-macam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci sahabatku, apalagi mengkafirkannya. Fa wallazi nafsi Muhammad nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadahum aw la anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Sekiranya kalian mengimpakkan satu gunung Uhud emas, ya, bukan seperti yang di sepotong harus mengali, ya. Setelah gali gelondong air raksa, lama prosesnya. Ini satu gunung Uhud emas yang berdiameter antara 7 sampai 8 km. Itu impak kita para jamaah. Ada kita berani impak gunung Uhud seperti itu? Nah, 10.000 aja sebulan buat transport ustadznya berat. Apalagi mau ngasih 1 dinar, 2 dinar. Nabi mengatakan, sekiranya kalian mengimpakkan satu gunung emas, tidak mampu menyamai infaknya sahabat yang 1 mud. 1 mud apa? Sepenuh kedua genggaman tangan laki-laki yang korban. Wala nasifah, setengahnya 1 telapak tangan tidak bisa menyamai. Sahabat infak 1 telapak tangan, kita 1 gunung emas murni 24 karat, tidak bisa menyamai infaknya sahabat Nabi SAW. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya di Sahih Imam Al-Albani rahimahullah taala, Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci sahabatku. Wa man sabba ashabi. Siapa mencaci sahabatku, fa alaihi la'natullah, atasnya laknat Allah, wal malaikatu wan nasi ajma'in, dan malaikat dan seluruh makhluk ini akan melaknatnya. Maka apa? Orang Syiah kalau dia muda, yang perempuan cantik dia, tapi kalau sudah tua, baunya luar biasa, jeleknya luar biasa. Kita hidup di tengah-tengah mereka di Madinah. Karena apa? Di Madinah ada kampung mereka. Ya, jangan heran, makanya di Madinah ada kampung mereka. Ya, kalau pelunggu sholat menghadap Ka'bah, di arah Ka'bah itulah kampung mereka. Nama kampungnya Al-Qurban, atau dikatakan Serom Al-Awali. Mereka diberi gelar An-Nakhawilah. Kenapa? Asalnya mereka budak atau orang-orang luar, bukan asli Madinah. Mereka datang ke Madinah bekerja pada orang Madinah untuk mengairi kurma-kurma. Nah, begitu mau dikasih upah oleh tuan tanah, dia tidak mau. Mereka ini jahat, tidak mau. Setelah besar upahnya, di sana ditagih tuan tanah dia tidak bisa apa-apa, terpaksa apa? Ya sudah, tanahnya saya ambil katanya. Mereka berumah di Madinah. Tapi tenang, akhir zaman akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Bukhari, tarjuful Madinatu thalatha rajafat. Akan bergoncang Madinah ini 3 kali goncangan. Dan akan keluar kullu munafikin wa kafir. Semua munafik dan kafir akan keluar. Apa? Mengikuti Imam Mahdi mereka yang dianggap Dajjal itu. Jadi kalau dilihat dalam posisi riwayat-riwayat mereka bahwa hakikatnya Imam Mahdi yang disebut oleh mereka itu Dajjal itu tidak ada bedanya. Kenapa? Kalau Mahdinya kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dari keturunan Al-Hasan, kalau Mahdi mereka anggap dari keturunan Al-Husain. Sebagai balasan bagi Al-Hasan, kenapa? Dia telah sanggup dengan sabar menurunkan diri supaya kaum muslimin bersatu yang disebut dalam hadits Nabi SAW ketika naik di atas mimbar. Datanglah 2 cucu Nabi atau datanglah Al-Hasan. Ya, datang dia main-main, langsung Nabi hentikan khutbahnya, Nabi turun, Nabi angkat dia naik ke atas mimbarnya berkhutbah. Ya, ini kasih sayang Nabi terhadap anak kecil. Coba anak kita main-main, boleh pecat, ngurayang dong ngaji kata. Nabi ambil cucunya, diangkat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna hadza ibni sayyid. Anakku ini akan menjadi tua. Ini menunjukkan akan panjang umurnya. Hasan. Wa sayuslihullahu bihi bainal fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan 2 kelompok muslim besar. Akhirnya betul, ketika terjadi
kesalahpahaman, ijtihad antara dua pemimpin kaum muslimin ini, maka dengan senang hati Al-Hasan ini menurunkan diri, tanazul dari kepemimpinan, sehingga dikatakan amul jamaah itu. Ini pembuktian sabda Rasulullah SAW. Nah, karena ikhlasnya seperti itu, maka Allah berikan ganjaran dia dari keturunannya Al-Mahdi itu. Mahdi yang bersunnah akan mendamaikan dunia, akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, membunuh Yahudi dan Nasrani, ini semua akan masuk Islam. Tapi kalau Mahdinya Syiah, siapa dicari? Abu Bakar, Umar dikeluarkan dari kuburan, kan? Aisyah akan dicambuk, dirajam sama dia, kan? Ayo, bagaimana ini? Sedangkan apa? Hadits Mahdi, sayamla'allahu bil 'adl wal qist ba'da ma kana mulia jawran wa zulma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mahdi ini nanti di akhir zaman dia akan memenuhi dunia ini dengan apa? Dengan aman, damai, ketentraman. Yang mana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kenistaan. Bayangkan, kalau Mahdinya Syiah akan bunuh-bunuhan, kalau Mahdinya Ahlus Sunnah akan mendamaikan. Yang mana yang tidak mau Islam, itulah yang akan dilawan oleh Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari keturunan Al-Hasan. Baik, Yasir bin Habib diriwayatkan dari Ali bin Hasan. Ia berkata, saya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka dia menjawab, semoga Allah melaknat mereka berdua. Demi Allah, mereka berdua mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Coba kita lihat ucapan mereka. ألا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر؟ ما تخبرني ذولا شنو قضيتهم؟ فقال عليه السلام كافران كافر من أحبهما وفي نفس الوقت من يحبهما كافر مسلم كافر. Ayo. Jadi apa katanya? Diriwayatkan tadi, beritakan aku tentang Abu Bakar dan Umar. Dia mengatakan apa? Keduanya kafir. Bahkan yang mencintai keduanya ikut kafir. Dengan lancar mereka. Tetapi ingat, mereka punya kode etik untuk bermain dengan kita. Kalau di depan kita, tidak bakalan mengatakan dia kafir. Karena apa? Mereka munafik. Munafik. Itu agama mereka masalahnya. Nah, kemudian dari وصلنا إلى حسن نصر الله وهو يطعن في الصحابي الجليل أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. أيها المسلمون، أيها العلماء، عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Itulah kata mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inti dari semua itu apa? Karena mereka tidak mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang lain? Nah, ini dari Mesir ini. Jadi dia mengatakan semoga Allah melaknat keduanya dan melaknat sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah mulut yang lebih kotor dari ini? Kalau masih nyumpah mungkin masih ada, tapi ini apa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala punya satu kitab 3 jilid, As-Sarimul Maslum ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung dicela siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencela sahabat otomatis mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat mengikuti agamanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjuluki mereka dengan julukan keji. Al-Bahrani meriwayatkan di kitab Al-Burhan dari Abu Basir
dari Ja'far bin Muhammad, didatangkan neraka dengan 8 pintu. Pintu pertama bagi orang yang zalim namun pemurah. Pintu kedua bagi orang sampai akhir. Pintu ketiga bagi orang ketiga, dan pintu keempat bagi Muawiyah, serta pintu kelima untuk Abdul Malik, dan pintu keenam untuk Askar bin Hausir, dan kedelapan untuk Abu Salamah, dan setiap pintu bagi orang yang mengikuti mereka. Mereka menganggap apa? Para sahabat itu menjadi penghuni neraka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin yang membayar engkau di bawah pohon. Bagaimana ayat firman Allah Subhanahu wa taala, suratul ladzina an'amta 'alaihim. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bagaimana dengan ayat Quran seperti itu? Tetapi sebagaimana kita katakan, bagaimana mau menerima Quran karena mereka anggap Quran yang ada sudah dipalsukan. Baik, kemudian sikap mereka terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka secara umum, kaum Syiah Rafidhah membenci istri-istri Nabi dan mengatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang tamak terhadap dunia. Dan Syiah juga melemparkan tuduhan bahwa para istri Nabi telah memprovokasi manusia untuk melakukan pemberontakan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kedustaan. Maka agama Syiah itu dibangun atas kebohongan, Pak Jemaah. Agama Syiah dibangun atas dasar kedustaan dan kebohongan. Sebab tanpa itu mereka tidak akan hidup dengannya. Kemudian sikap Syiah terhadap kedua istri Nabi alaihissalatu wassalam, Aisyah dan Hafsah. Sikap kaum Syiah terhadap kedua istri Nabi Aisyah dan Hafsah di dunia dan akhirat seperti sikap seorang musuh. Dan bertambah permusuhan mereka ketika kedua istri Nabi tersebut merupakan anak dari kedua khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah anaknya Abu Bakar, Hafsah anaknya Umar. Tapi hakikatnya kalau kita lihat sejarah para jamaah, ya, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menamakan anak-anaknya bahkan dari cucu-cucunya dengan nama-nama mereka. Ya, Abu Bakar, apa namanya, Ali punya anak ada namanya Abu Bakar, punya anak ada namanya Umar, punya anak ada namanya Utsman. Tapi apa disembunyikan oleh mereka? Karena agama mereka dibangun atas kedustaan. Ya, anak-anak perempuan yang dinamakan, dan itu adat orang Arab pada jamaah. Adat orang Arab itu apa? Adat mereka, kebiasaan mereka, mereka memberikan nama untuk anaknya dengan nama yang paling dicintai. Bahkan kalau ada orang Arab, ya, ini caranya orang-orang sana, ya, kita cerita sedikit karena mungkin ini agak panjang, jadi supaya rileks sedikit. Jadi mereka di sana misalkan, ya, kita punya anak laki-laki, ada seorang kaya namanya Muhammad, kaya. Nah kita, ya, supaya mendapat anak hadiah, dapat hadiah dari orang kaya ini, kita datang ke sana. Ya fulan, qad asmaituhu bismik. Saya namakan anak saya dengan namamu. Mungkin bisa-bisa jadi mobil baby band diberikannya. Meskipun tidak ada hubungan darah. Ini ada orang-orang. Ya, seperti itu dia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menamakan anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, menamakan, ya, bahkan cucu-cucunya dengan, ya, nama Hafsah dan semisalnya. Baik, kemudian oleh karena itu mereka mengerahkan berbagai macam celaan dan mengkafirkan mereka berdua. Syiah Rafidhah menuduh Aisyah ingin menikah setelah wafatnya Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Sementara kita mengetahui bahwa ummahatul mukminin hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak mengherankan para jamaah, ya, yang mana pendahulu mereka dari kalangan munafikin juga sudah menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina. Sampai turun, ya, surah atau ayat yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari, ya, atas 7 langit tentang kesucian Ummul Mukminin, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan yang dimaksud oleh mereka dengan permisalan istri Nabi Nuh
dan istri Nabi Lut adalah Aisyah dan Hafsah. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan dengan kedua istri, ya, istri Nuh kemudian istri Lut. Yang mana mereka mengatakan bahwa serta mereka pun berdoa ketika sholat dengan doa yang ma'ruf, dengan doa dua patung Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar, atau Aisyah dengan Hafsah. Maka ya, kalau mereka sholat tentu seperti ini, begitu salamnya mereka, itu mereka melaknat. Bukan assalamualaikum, tidak, mereka bersalam. Ya, mungkin yang haji lihat orang azan dia pulang. Nah, kalau terpaksa sholat tetapi tidak mau sholat di tempat sujudan kaum muslimin, dan mereka akan mengulangi sholat mereka nanti di rumah mereka atau di hotel mereka. Inilah dia orang-orang Rafidhah. Kemudian di antara tuduhan yang mereka tujukan kepada Aisyah dan Hafsah, berlepas diri dan melaknat mereka berdua. Contoh mereka berlepas diri dari Aisyah dan Hafsah terlihat pada doa mereka untuk kedua patung Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya, laknatlah kedua patung Quraisy. Padahal hakikatnya kalau kita berbicara tentang keluarga orang yang paling dekat itu adalah istri. Innama yuridu liyutahhirakum wa liyutahhirakum ahlal bait. Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait di sini apa? Di dalamnya masuk Fatimah, Ali, Al-Hasan dan Husain, kemudian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat video tentang mereka. Nah, itulah mereka. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Sami'allahu liman hamidah. Nah, yang benar itu begini para jamaah, jangan begini makanya. Ya, begini, ini caranya orang Syiah itu masuk kepada kaum muslimin. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Yang benar itu begini, bukan Sami'allahu liman hamidah. Jadi orang Syiah itu begini, dia berdoa apa? Itu tadi, melaknat sahabat Rasulullah SAW, siyama, terlebih Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Inilah dia orang-orang Syiah. Taib. Kemudian tuduhan mereka dengan zina. Berkata Al-Ummi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat, fakhanatahuma, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Demi Allah, bukanlah yang dimaksud dengan lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya kecuali Aisyah dan Hafsah. Mereka menuduh bahwa Aisyah dan Hafsah membuat makar jahat bersama kedua bapak mereka Abu Bakar dan Umar untuk Rasulullah dengan meracuni minuman beliau yang kemudian menjadi penyebab wafatnya Rasulullah SAW. Hakikatnya apa? Yang meracuni Nabi SAW apa? Kakek mereka Yahudi, seorang perempuan Yahudi. Racun itu dimasukkan ke dalam paha kambing. Nah, yang mana Nabi SAW sangat senang makan kambing. Ya, dan Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, dan juga Nabi SAW menjelaskan kambing ini para jamaah binatang surga. Ya, jadi jangan takut makan kambing. Kita terpengaruh dengan ucapan dokter-dokter kafir. Ini kolesterol tinggi, yang paling tinggi penelitian Balai POM Indonesia paling tinggi kolesterolnya babi paling tinggi itu. Ya. Bahkan lebih tinggi apa? Lebih tinggi lagi ayam.
Ya cuma tentu ikhwan, dalam segala hal tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi Nabi diracuni di paha itu. Maka Nabi sangat merasakan bagaimana sakitnya ketika sakaratul maut itu. Bagaimana mungkin Aisyah radhiyallahu anha akan meracuninya, waliyadzubillah. Orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan beliau sangat mencintai Nabi SAW. Bahkan ya dalam qasidah ya bagaimana tentang pembelaan ya para ulama tentang Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah ya atau Nabi SAW wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Menurut Syiah bahwa yang dimaksud dengan permisalan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah Aisyah dan Hafsah. Sungguh ini sangat jauh. Kemudian sikap Syiah terhadap Aisyah, mereka mengkafirkan Aisyah dengan mengatakan akan masuk neraka dari pintu khusus. Bahrani meriwayatkan dalam kitab Al-Burhan dari Abu Abdullah bahwasanya ia berkata didatangkan neraka jahanam dengan 8 pintu, dan pintu yang ke-6 untuk Askar, dan kata Askar kinayah untuk Aisyah. Konsekuensi dari riwayat ini dan yang lainnya adalah Aisyah telah kafir dan bukan termasuk orang beriman. Coba kita lihat videonya. Syiah Aisyah sahih kafir, sahih nasibiyah, sahih mujrimah. ما تقول في حقها فهو صحيح. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هنا التناقض بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة. إما أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فوق رأسك وتجعل عائشة تحت حذائك، أو بالعكس تجعل عائشة فوق رأسك وتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت حذائك. أيهما تختار؟ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. Baik, itulah dia omongan ulama mereka. Ya, omongan ulama mereka, bukan omongan kita. Maka apa? Tidak ada keraguan bagi kita bagaimana kebatilan dan kesesatan mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa gelar Aisyah dengan Humairah ya, merupakan isim tasghir dari himar, kata mereka, yang sangat dibenci oleh Allah. Salah seorang tokoh Syiah yang bernama Rifai ditanya, kenapa Aisyah diberi gelar Humairah? Maka dia menjawab, Humairah adalah isim tasghir, itu kata pengecilan dari kata himar, katanya. Coba kita dengar, lihat videonya. لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميرات تصغير حمارة، حميرات تصغير حمارة، حميرات تصغير حمارة. باهي؟ بتحبوا ليه؟ انتوا أفراد. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب, saya pindah ke akidah Syiah terhadap para imam. Sesungguhnya berlebihan dalam memuji seorang baik para nabi ataupun bukan nabi adalah suatu kebid'ahan yang sangat berbahaya. Dan ini dikatakan apa? Ini dikatakan gulu. Gulu. Iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hindari sikap ghulu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji aku berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji Isa berlebihan sampai mengangkatnya menjadi Tuhan. Baik. Dan sangat bahaya karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan.
Hal tersebut disebabkan jika seorang memberi pujian kepada orang lain dengan apa yang tidak layak baginya, bahkan hanya layak diberikan kepada para nabi atau kepada Allah. Oleh karena sebab itulah seorang tersebut bisa sampai ke batas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, janganlah kalian berlebihan dalam memuji aku seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa ibn Maryam. Aku hanya seorang hamba dan katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Berkata Sadruddin Al-Munawi, al-itra artinya berlebih-lebihan dalam memuji dengan berdusta kepadanya. Karena kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa sampai mereka memuji dengan pujian batil, sehingga Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berlebihan dalam memuji. Syiah menjadikan imam mereka setara dengan para nabi. Syiah menjadikan imam mereka setara dengan para nabi. Baik. Syiah Rafidah telah melampaui batas terhadap para imam mereka dengan mengangkat derajat mereka setara dengan derajat para nabi, seperti yang mereka riwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari salah satu dari keduanya berkata, dan Fatimah meninggalkan mushaf Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang diturunkan kepadanya dengan didektekan oleh Rasulullah dan ditulis oleh Ali. Padahal kita mengetahui bahwa katibul wahyi, tukang tulis wahyu adalah Muawiyah Zaid. Ya. Kemudian berkata Khomeini, sesungguhnya para imam kami memiliki tempat istimewa dan derajat yang tinggi. Padahal seperti yang sudah diketahui bahwa yang memiliki tempat yang istimewa adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Maqam al-mahmud sebagai mengatakan syafaat, kemudian juga maqam al-mahmud sebagai mengatakan suatu tempat di surga yang tidak layak ditempati oleh siapapun, dan aku berharap akulah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khomeini berkata, ketahuilah wahai orang-orang yang tercinta, sesungguhnya ahlul bait yang mulia mengikuti Nabi dalam hal kedudukan di dalam hal gaib sebelum penciptaan alam semesta. Padahal Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Nabi saja tidak tahu yang gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di akhir surat Al-Jin, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib, tidak dinampakkan gaib itu kepada siapapun. Illa man irtada min rasul, kecuali rasul-rasul yang diridhai. Yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Ketika diturunkan perkara lain kepada para nabi itu, malaikat berjaga ketat kiri kanan depan belakang supaya tidak ada yang mendengar. Baik. Kemudian Syiah lebih mengutamakan imam mereka daripada para nabi dan rasul. Syiah Rafidah tidak memandang kedudukan ahlul bait seperti pandangan ahlus sunnah, melainkan dengan sikap berlebih-lebihan. Mereka mengatakan bahwa ahlul bait lebih utama daripada nabi dan rasul. Berkata Al-Majlisi, dan sesungguhnya mereka para imam lebih utama dan mulia daripada seluruh nabi selain Nabi Muhammad. Padahal kita mengetahui yang paling utama dari makhluk ini apa? Para anbiya. Dan para nabi yang paling utama siapa? Ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiah menganggap imam mereka memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah, sama seperti Dajjal. Ya. Syiah Rafidah meyakini imam mereka memiliki sifat rububiyah seperti pengetahuan tentang ilmu gaib, ilmu yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, ilmu tentang neraka dan surga serta orang yang masuk kepadanya. Mereka juga mengaku imam mereka bisa mencelakai dan menyelamatkan, bisa menghidupkan dan mematikan. Bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan imam mereka memiliki sifat rububiyah. Maka mereka itu syirik luar biasa. Coba kita lihat. عقائدهم الغلو في علي وتأليه وإعطائه صفات الخالق سبحانه وتعالى. ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام
علم الغيب. إمام ما يعرف الغيب مو إمام. قال قل. Baik. Jadi mereka mengatakan di antara kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk para wali yaitu mengetahui yang gaib. Kalau tidak gaib bukan imam katanya. Ya sama seperti akidah tasawuf di negeri kita atau di mana-mana. Kalau tidak punya keramat bukan wali jangan nanti. Ya. Baik. Inilah dia beberapa nukilan dari omongan mereka. Kita pindah akidah Syiah terhadap imamah, kepemimpinan. Imamah adalah fondasi agama Syiah. Ya. Mereka mengatakan sesungguhnya imam adalah dasar agama. Tidak boleh bagi para rasul untuk meninggalkannya ataupun melalaikannya, karena tidak masuk akal seorang nabi meninggalkan umatnya tanpa memiliki seorang imam. Oleh karena itu mereka menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak mengangkat salah seorang pemimpin sampai beliau wafat. Coba kita lihat video mereka. Allahumma an'am harasa bid-din wa baddala sunnataka fa'arka 'ala ummati fi hadhihi al-mata'a mata'at min al-nahar. Sallallahu alayka ya Rasulullah. أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ Inilah kata mereka menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat, siapa yang berani menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah? Yang pertama Khawarij. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan, Nabi memberikan orang-orang baru masuk Islam, bahkan belum masuk Islam harta begitu banyak, ta'lifan liqulubihim, untuk menjinakkan hati mereka. Apa kata Khawarij? I'dil ya Muhammad, adilku Muhammad. Umar mengatakan apa? Biarkan aku penggal lehernya orangnya Rasulullah. Orang Syiah pun mengatakan apa? Ya, engkau telah salah besar wahai Rasulullah. Engkau tinggalkan umat ini tidak punya imam. Kenapa engkau tidak mewasiatkan seorang imam? Engkau tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ini kata mereka. Maka apa? Orang Syiah ini orang paling bodoh. Ya, para ulama mengatakan apa? Ya. Seandai kata mereka Syiah seandai kata manusia ini binatang, ya, seandai kata begitu ya, Syiah itulah hemar. Karena hemar binatang paling bodoh. Kemudian seandai kata manusia ini dia adalah burung, lakana rukhma, dia adalah burung rukhma. Rukhma ini burung paling pengkhianat dan paling bodoh. Syiah itu. Ya, itu kata mereka. Di antara dalil mereka bawakan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 55-56. Mereka mengatakan para mufassirin telah sepakat bahwa yang maksud oleh ayat di atas adalah Ali. Ketika beliau sedang sholat, kemudian datang seorang pengemis yang meminta kepada beliau, sedang beliau dalam keadaan ruku, maka beliau melepaskan cincinnya, kemudian melemparkannya kepada pengemis tadi, maka turunlah ayat. Mereka juga berdalil dengan hadis yang mereka sebut hadis manzilah. Dengan lafaz, maukah engkau mendapatkan dariku kedudukan seperti kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa? Akan tetapi tidak ada Nabi setelahku. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka menambahkan dengan lafaz, jika aku harus pergi, maka kamu adalah khalifah yang akan menggantikanku. Hadisnya sahih, tetapi makna yang mereka bawakan itu penafsirannya yang tidak sahih. Ya, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan ya oleh para ulama kita tentang ucapan tersebut. Dalil anta minni bimanzilati Harun bin Musa, jawabannya adalah hadis ini tidak ada dalil tentang keimaman Ali radhiyallahu anhu, kepemimpinan Ali setelah Nabi. Kenapa? Kama anna Harun lam yakun huwa khalifah Musa, sebagaimana Harun yang disebut dalam hadis itu bukanlah dia pengganti Nabi Musa. Kenapa? Karena Harun mati duluan, baru Nabi Musa. Dan kita perlu mengetahui apa
hadis itu datang? Sebab hadis itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW ketika ingin berangkat perang Tabuk, Nabi meninggalkan Ali di Madinah untuk melihat dan memperhatikan urusan kaum muslimin. Orang munafik mengatakan yang di Madinah, innama khallafa aliyan li'annahu yastazkiluhu wa la yuhibbuh. Kenapa Ali itu tinggal di Madinah? Karena Ali tidak suka perang, tidak cinta Nabi, atau tidak suka terhadap peperangan. Nah, ini dia sebab datangnya hadis tersebut. Ya, maka ketika diketahui hal tersebut oleh Ali radhiyallahu anhu, orang munafik mengatakan demikian, akhadha sayfahu. Ali bawa pedangnya dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Jurub. Jurub ini dulu menjadi ghabatul Madinah, menjadi apa namanya? Hutannya Madinah, Jurub namanya. Ali memberitakan ucapan munafik tadi. Ya, kenapa Ali itu tidak diberangkatkan ke Tabuk? Karena Ali merasa berat dengan perang itu dan tidak cinta perang itu, atau tidak cinta Nabi. Nah, Ali memberitakan ucapan itu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau mau ridha engkau itu seperti kedudukan Harun terhadap Nabi Musa. Hadza huwa, ya, jawaban dari ucapan mereka. Baik, inilah dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah ke urutan kepemimpinan Syiah, yaitu yang disebut Imam 12. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Baik, yang kedua Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ali bin Husain bin Ali Zainul Abidin. Tapi orang sini apa? Zainal Abidin, Zainul Abidin. Ya, ini terkenal dengan Muhammad bin Hanafiyah. Ali Zainul Abidin. Kemudian Muhammad bin Ali bin Husain Al-Baqir. Ini terkenal dengan Muhammad bin Zainal Abidin. Ya, Muhammad bin Hanafiyah. Zainul Abidin ini orangnya atas sunnah pada jamaah. Dan rata-rata imam mereka sebut ini ahlus sunnah wal jamaah. Tapi yang rusak itu pengikut. Ya, gulu mereka yang rusak. Kemudian yang keenam Ja'far ibn Muhammad bin Ali As-Sadiq. Yang ketujuh Musa bin Ja'far bin Muhammad Al-Kadhib. Yang kedelapan Ali bin Musa Ar-Ridha. Yang kesembilan Muhammad bin Ali bin Musa Al-Jawad. Yang ke-10 Ali bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Yang ke-11 Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari. Yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi. Inilah dikatakan Al-Mahdiul Muntadhar. Ya, ini dikatakan Mahdiul Muntadhar, Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Baik, inilah dia Fiddin rahimani wa rahmatullah. Kemudian masalah berikutnya, akidah Syiah terhadap Ahlus Sunnah, terhadap kita bagaimana mereka? Maka waspada. Berikut kesimpulan akidah Syiah terhadap Ahlus Sunnah. Pertama, mengkafirkan Ahlus Sunnah dan semua yang tidak mengikuti kepemimpinan imam mereka. Dikafirkan kita. Berkata Yusuf Al-Bahrani, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa orang yang menyelisih Syiah adalah kafir, tidak ada kaitannya dengan Islam dari sisi manapun, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab Syihabul Thaqib. Berkata Husain An-Najafi di dalam kitab Jawahirul Kalam, orang yang menyelisih Al-Haq Syiah adalah orang-orang yang jelas kafir. Kemudian kedua, memberi Ahlus Sunnah nama dan sifat yang buruk. Menamai Ahlus Sunnah dengan nawasib. Apa arti nawasib? Yang dimaksud nawasib adalah orang yang tidak mendahulukan Ali dalam kepemimpinan. Sebagian mengatakan nawasib artinya apa? Nasabal ada Ahlul Bait, yaitu mengumumkan dan mengumandangkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Coba kita lihat videonya.
الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية لدار العالمين للمطبوعات في بيروت بالطبعة الرابعة عام 1404 الهجرة أن علامة النواصب تقديم غير علي عليه، ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله. طيب, jadi mereka mengatakan nawasib. Siapa di antara ciri-ciri nawasib itu adalah orang yang tidak mendahulukan Ali dalam kepemimpinan. Dan sebagian mengitlaq atau menyebut nama nawasib itu kepada Abu Hanifah dan pengikutnya. Baik. Berkata Darazi, tidak ada pertentangan pada apa yang dimaksud dengan nasibah adalah mereka yang mengaku ahlus sunnah. Dia juga berkata berdasarkan penjelasan para imam bahwa yang dimaksud dengan nasibah atau nasib yaitu orang yang mereka sebut sunni. Kemudian yang ketiga menamai ahlus sunnah dengan orang awam. Berkata Muhsin Amin, hal ini dimutlakkan oleh sahabat kami di dalam diri mereka untuk menghadapi orang awam yang menamai diri mereka dengan ahlus sunnah. Berkata Husain Al-Karki, yang mengambil pendapat pertama adalah orang yang awam seperti Al-Muzani, Ghazali dan Sayrafi. Ini dikatakan ya orang-orang ahlus sunnah dianggap apa? Dianggap awam. Kemudian yang ketiga menghalalkan darah kaum sunni dan menyatakan wajibnya membunuh mereka. Maka waspada. Terjadi di Iran itu sekian kaum muslimin dibantai oleh mereka. Tidaklah mengherankan bagaimana mereka memasukkan Tatar ke Baghdad. Ibnu Al-Qami menghanguskan Baghdad, membunuh kaum muslimin di Irak. Ya. Kemudian ya di Afghanistan, di Pakistan, kemudian di Iran. Maka ahlus sunnah tertindas di sana. Ya, baik. Sesungguhnya Syiah menghalalkan darah kaum Sunni dan mewajibkan bagi diri mereka untuk memerangi dan membunuh kaum Sunni. Dan mereka meyakini bahwa hukum kaum Sunni sama halnya dengan kaum kafir. Coba kita lihat videonya. أما إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم فالوهابي الإرهابي الكافر الناصب الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجود قتل هؤلاء وبوجود قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إخوان، هذه الآيات الكلمات في مسجد ضرار تنطبق على المساجد التي الإرهابيون الوهابيون الكفرة النواصب الوحوش يتخذونها محاور لنشاط. فكل هذه المساجد يجب أن تدمر وتهدم وتحرق إن كنا مسلمين. والمساجد الوهابية الإرهابية بقاؤها لحظة، يعني أننا لا نعمل بالآيات الكريمات حول مسجد الضرار. Baik, jadi mereka intinya sangat memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka kalau punya kesempatan ya akan membunuh kita semua. Maka jaga-jaga, waspada terhadap pemikiran-pemikiran Syiah ini. Karena mereka menghalalkan darahnya orang sunnah. Ya, Allah Ta'ala. Baik, kita pindah ke nikah mut'ah, kawin kontrak. Coba kita lihat videonya. الشيخ الشيعي محمد سعيد العوادي يوضح للشيعة وضع المتعة في كتبه ويعرف الشيعيات بالمغفرة إنهن تمتعن والعياذ بالله. جاء موضوع المتعة وجاء حكم المتعة فشرعها الله سبحانه وتعالى بأصل القرآن، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن خيرا.
هاي المتعة حللها الله عز وجل، هاي المتعة حللها الله عز وجل. Taib. Jadi mereka memakai dalil Al-Quran. Jadi memang kalau kita lihat dalam sejarah bahwa memang pernah nikah mut'ah ini dihalalkan. Memang pernah dihalalkan ketika para sahabat musafir kemana, ya, lantas akhirnya dalam hadis yang muttafaqun alaih dari jalan Ali bin Abi Thalib bahwa mut'ah itu telah diharamkan. Baik, kita lihat. Meyakini bolehnya mut'ah di kalangan Syiah adalah salah satu dari pondasi agama mereka. Maka itu para jamaah iming-iming kenapa banyak orang masuk ke dalam Syiah? Ini namanya manusia. Coba apa kata Allah? Zuina linnas hubbus syahwat minan nisa. Allah hiasi bagi manusia ini suka syahwat dari kalangan apa? Wanita. Ya, kalangan wanita. Maka 6.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Iran. Dan di Iran, na'udzubillah, disiapkan mereka wanita-wanita. Ya, sampai dibuatkan wakaf di sana. Jadi wanita ini wakaf ini untuk para penuntut ilmu. Siapa mau kumpul kebo sudah. Namanya kalau iman kurang bagaimana coba? Lain fulus uang, ya, lain wanita. Dan itu mereka jadikan agama. Ya, baik. Kaum Syiah juga menukil dari perkataan imam mereka, mut'ah termasuk dari agamamu dan agama nenek moyangku. Barang siapa melaksanakan mut'ah maka ia telah menyempurnakan agamanya, dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah mengingkari agama kami. Keutamaan nikah mut'ah di kalangan Syiah, Abu Abdullah berkata, tidaklah seorang melakukan mut'ah kemudian mandi kecuali Allah akan menciptakan dari setiap tetesan air yang menetes dari badannya 70 malaikat yang akan meminta ampun kepada Allah untuknya sampai hari kiamat, dan akan melaknat orang yang menjauhinya sampai hari kiamat. Jadi agama mereka mut'ah itu. Jadi zina itu agama mereka. Ya. Coba kita lihat. Al-Imam As-Sadiq salamullah. شلون رواية عظيمة؟ شلون رواية؟ الله أكبر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما من رجل تمتع. سمع الرواية هذه كل قطرة غسل، كل قطرة غسل تطلع من هذا الغسل الله يخلق من القطرة دي 70 ملك يستغفر له. واضح. اسمع الرواية مثلا: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. رحم الله والديك. أنت أحييت السنة إلى يوم القيامة. هل 70 ملك من كل قطرة؟ إيش قد قطرة تنزل؟ 1000 قطرة 1000 ضرب 70 كم يطلع؟ كم يطلع؟ 70,000 ملك يستغفرون. زين؟ عشان الدوام عظيم. من كل قطرة تقطر منه 70 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. اللي يتجنب الملقي يلعنونه. هذا اللي يقول أنا ما أتمتع يرفض سنة النبي، هذا شنو يلعنونه. Baik, itu diantara ucapan mereka tentang masalah nikah mut'ah ini. Baik, ini waktu yang begitu mepet, maka saya masuk aja ke poin yang berkaitan dengan penyebaran dakwah Syiah. Menyatukan negara-negara Islam terlebih dahulu dengan pendekatan-pendekatan seperti dengan cara memperbanyak masjid-masjid Husainiyah baik di kalangan Sunni maupun Syiah, dan memperbanyak ritual-ritual Syiah. Ini cara mereka menyebarkan dakwah Syiah.
Kemudian yang kedua, membantah aib-aib dan kesesatan-kesesatan nyata yang ada pada mereka dengan berbagai macam cara. Jadi mereka berusaha mengelabui umat. Yang ketiga, menerjemahkan dan mencetak buku-buku Syiah serta menyebarluaskannya. Di Indonesia banyak. Ya. Kemudian memperbanyak komunitas Syiah dengan cara menyatukan tempat tinggal dan pekerjaan sehingga pengikut Syiah semakin bertambah banyak, yang pada akhirnya bisa menguasai pos-pos yang ada, baik politik, ekonomi maupun militer. Membuat kekacauan di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum Sunni. Nah sekarang ini di Bahrain, karena menguasai adalah Sunni, dikacaukan. Di Masjid Nabawi mereka mengacaukan. Lain lagi bagian timur di Arab Saudi mereka mengacaukan. Maka tidak menutup kemungkinan ya, kalau di negeri kita mereka besar, mereka akan mengacaukan juga. Kemudian berusaha memisahkan antara pemerintah dengan ulama sampai mereka terlena seperti yang terjadi di Irak dan Lebanon. Mengkonsolidasikan semua yayasan Syiah dan meminimalisir perbedaan. Jadi semua yayasan Syiah itu diorganisasi oleh mereka ya, dan disatukan. Berupaya keberadaannya diterima oleh kalangan kaum muslimin dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, memberikan beasiswa dan kemudahan serta fasilitas untuk menimba ilmu di Iran. Ini sangat banyak sekali ya. Mengadakan seminar dan training tentang akidah, mendirikan perumahan-perumahan dengan lahan puluhan hektar, berupaya mendirikan marja' at-taqlid, sebuah institusi agama yang sangat terpusat, diisi oleh ulama Syiah terkemuka dan memiliki otoritas penuh untuk pembentukan pemerintah dan konstitusi Islam. Ini cara mereka untuk menyebarkan Syiah. Adapun sekilas ya tentang Syiah di Indonesia, coba kita lihat. Baik. Inilah dia bagaimana cara penyebarannya. Ada langkah-langkah menahan dakwah Syiah sekarang. Yang pertama, menyebarkan ilmu. Ilmu adalah senjata bagi kaum muslimin untuk menghadapi segala macam fitnah. Betapa banyak orang tertipu yang disebabkan oleh berkurangnya ilmu dengan slogan-slogan kaum Syiah yang mengaku mencintai ahli bait, padahal di sisi lain tujuan mereka ingin menghancurkan Islam dengan cara mencela para sahabat Nabi yang mereka anggap tidak mencintai ahli bait. Menyebarkan ilmu syar'i bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Seperti ini, mengadakan seminar-seminar yang menjelaskan akidah Islam yang sahih dan menjelaskan kebatilan akidah Syiah yang sesat. Menerjemahkan dan mencetak kitab-kitab para ulama, terutama masalah Syiah. Membagikan buku-buku secara gratis yang berisi bantahan terhadap kesesatan Syiah, dan ini sedang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan para ulama juga. Bekerja sama dengan pemerintah muslim dalam rangka menolak penyebaran akidah Syiah. Hal ini bisa ditempuh dengan cara menjelaskan kepada pemerintah akan bahaya dan kesesatan keyakinan Syiah. Meminta kepada pemerintah agar melarang kelompok-kelompok yang berkeyakinan sama dengan keyakinan Syiah jika mereka setuju. Melaporkan kepada pemerintah bila mengetahui adanya kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Syiah. Tentu sangat banyak ini. Ini di antara upaya-upaya. Kemudian di antara upaya kita juga yang kedua untuk menahannya mulazamatul ulama. Kita himbau kaum muslimin untuk tetap bersama para ulama. Karena apa? Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, la yazalun nas bi khairin ma akhadhu an akabirihim. Senantiasa manusia ini baik selama mereka mengambil ilmu itu dari para ulama-ulama besar mereka. Kalau sudah mengambil dari ahli bidah, halaku mereka, maka mereka akan hancur. Kemudian menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mempermudah proses pernikahan. Nah, ini penting para jemaah. Di antara salah satu syiar agama Syiah untuk merekrut pemuda adalah zina yang berkedok pernikahan. Sungguh banyak para pemuda dan pemudi yang dipersulit oleh orang tua mereka untuk melakukan proses pernikahan, akhirnya memilih nikah mut'ah sebagai solusi. Hal tersebut tidak lain juga disebabkan kekurangan keimanan dan sedikitnya ilmu syar'i mereka. Adapun fatwa para ulama
berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syiah Rafidhah menyatakan kekufuran para sahabat dan mencela mereka dan orang yang mengikuti mereka di balik topeng kecintaan dan wala Syiah terhadap Ahlul Bait. Ibnu Katsir mengatakan, akan tetapi mereka adalah kelompok yang tertipu dan aliran yang hina. Mereka berpegang teguh dengan mutasyabih dan meninggalkan perkara-perkara yang muhkam, yang terang dan jelas, yang sangat diagungkan oleh para imam kaum muslimin. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling hebat dalam bersumpah palsu ya selain dari orang-orang Rafidhah. Kemudian apa kata Syarif bin Abdullah Al-Qadhi? Aku membonceng setiap orang yang aku temukan di jalan, illa Rafidhah. Atau aku mengambil setiap riwayat dari orang yang aku temukan kecuali Rafidhah. Kenapa? Karena riwayat mereka adalah suka palsu, suka membuat-buat hadis, dan itulah agama mereka. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, sekte Syiah Imamiyah telah menyimpang dari sunnah, bahkan telah keluar dari agama Islam dan tenggelam ke dalam lembah perzinahan nikah mut'ah. Betapa banyak dari mereka telah membuka pintu perzinahan, baik dari kubur maupun dubur. Oleh karena itu tidaklah salah jika dikatakan mereka adalah anak-anak hasil perzinahan. Abu Hamid Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, tidaklah samar bagi kaum muslimin yang memiliki pandangan dan pemahaman dari apa yang telah kami uraikan pada beberapa bab sebelumnya yang berkaitan dengan pemikiran Syiah, dengan segala perbedaan dari setiap golongannya, bahwasanya mereka jelas telah kafir dan membangkang dengan kebodohan yang tercela. Tidak akan ragu lagi bagi seorang untuk mengkafirkan mereka dan menghukumi dengan keluarnya dari agama Islam. Lain lagi fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan fatwanya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala tentang mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah dia beberapa poin yang berkaitan dengan Syiah serta kejahatan mereka dan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Mudah-mudahan dari pertemuan singkat ini, hakikatnya butuh waktu lebih panjang, kita mendengar, kita melihat dari mereka bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap agama Islam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan sedikit ini bermanfaat, dan kami berharap untuk kaum muslimin bersabar. Insyaallah kita sampai Jumat baru kita bubar insyaallah taala. Dan selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab sambil kita menunggu azan Jumat. Maka yang belum duduk silakan duduk ya dan datang kembali. Wallahu taala. Kita dahului mereka mohon penjelasan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketahuilah bahwa segala sesuatu memiliki fikih, cara atau pemahaman untuk mensikapinya. Jika kita punya kekuasaan, maka boleh kita usir dia. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, sebelum kita mengusir mereka, kita dakwahi dulu. Ya, mungkin kita bisa mengembalikannya ke jalan yang benar, karena kita ini berdakwah. Ya, bukan memotong dia, tapi bagaimana mengembalikan dia. Tapi kalau sudah tidak ada kemampuan untuk kita mengembalikannya, maka di sini yang berhak mengusirnya adalah yang berkuasa. Adapun ya, kalau segi memboikot, ya tentu kita harus waspada terhadap orang-orang Syiah. Hadza ta'ala. Jika Syiah mengajak kepada imam-imam mereka, maka bagaimanakah dengan hizbiyah yang ada di Indonesia yang mengajak pada imam mereka atau partai-partai mereka? Apakah mereka bisa disamakan? Segi pemikiran dalam satu sisi ada kesamaan. Ya, hakikatnya ya ahlul bidah, orang-orang menyimpang ini banyak kesamaan, tapi dalam bid'ahnya, tetapi tidak bisa dikatakan mereka itu Syiah. Hadza wallahu ta'ala. Ustaz, tolong jelaskan sekali lagi mengapa Syiah sangat mengutamakan atau mencintai Ali bin Abi Thalib. Hakikatnya kenapa Syiah sangat mengutamakan Ali bin Abi Thalib? Ini adalah taktik dan cara untuk mencela Abu Bakar dan Umar, bukanlah mencintai dari hatinya. Karena apa? Kalau benar
benar-benar dia di atas sunnah, yang akan dicintai pertama adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Urutan mereka menjadi khalifah, urutan mereka sisi keutamaan. Sedangkan sikap seorang mukmin terhadap orang beriman tentu mencintai yang dicintai oleh Allah dan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ya di sana ada maksud yang buruk, karena perlu kita mengetahui sumber munculnya Syiah atau Syiahnya adalah dari orang Yahudi. Ya, dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Hakikatnya ya mereka berpura-pura loyal kepada Ahlul Bait, ingin menghancurkan Islam dari dalam sebenarnya. Wallahu ta'ala. Bagaimana kita mengetahui orang-orang yang beragama Syiah? Apakah ada ciri mereka baik dari pakaian atau yang lain? Jadi kita tidak bisa tahu dengan jelas kecuali dengan cara ibadah mereka atau keseharian mereka. Adapun cara berpakaian, orang Iran rata-rata berpakaian seperti itu, ya. Tetapi lebih jelas kita bisa mengetahui dengan kita melihat tata cara ibadah mereka dan apa kajian-kajian mereka. Di sana kita lebih mengetahui hakikat mereka. Wallahu ta'ala. Apakah orang Sunni di Irak sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ketahuilah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, istilah Sunni itu ada dua, sunnah. Ada istilah umum. Istilah umum ini apa? Istilah umum ini semua yang menetapkan ya 3 khalifah. Kalau Ali jelas, yang menetapkan 3 khalifah ya ini dikatakan sunni. Yang tidak menetapkan 3 kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka mereka Rafidah atau Syiah. Itu istilah umum. Maka istilah umum ini masuk semua yang menetapkan 3 khalifah itu. Dia tasawufnya ke, dia itunya ke, dia ini ke, dia masuk. Tapi ini definisi secara umum. Tapi sunni secara khusus yaitu yang menjauhkan perkara-perkara bid'ah dan konsekuen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Irak itu campur. Salafinya ada, khawarijnya ada, ininya ada, tasawufnya ada, ininya ada. Jadi pokoknya kalau bukan Syiah berarti sunni, apapun warnanya. Hadza wallahu ta'ala. Nah, betulkah Yazid bin Muawiyah adalah khalifah yang suka berfoya-foya, mabuk-mabukan dan fasik? Ketahuilah bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sana. Kekhalifahan dengan manhaj Nabi ada 30 tahun. Kemudian akan datang setelahnya raja-raja. Yang jelas mereka pemimpin kaum muslimin. Fihi bima fihi, tentu dengan kesalahan karena mereka sebagai manusia biasa. Tetapi kesalahan tersebut tidaklah menjadikan kita untuk mencaci makinya atau mencelanya. Kesalahan itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia salah satu pemimpin dari kaum muslimin. Hadza wallahu ta'ala. Ceritakan kepada kami bid'ah yang muncul dari terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Bid'ah yang muncul dari terbunuhnya Husain tentunya peringatan hari Karbala, itu tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Maka mereka pada 10 Muharram itu mereka melukai dirinya dan memukul-mukul dirinya. Yang mana kaum muslimin saat itu apa? Berpuasa, tapi mereka berpesta dengan menyakiti diri. Ini jelas bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bid'ah yang muncul dengan peristiwa tersebut. Kemudian diantara bid'ah yang muncul dari peristiwa tersebut, Karbala itu mereka setiap sholat mengambil tanah Karbala. Mereka punya tanah, ya. Setiap sujud ditaruh. Itu disujud. Begitu bangun sujud, lagi dimasukkan di sakunya mereka. Mereka sujud lagi, diturunkan. Maka ada salah seorang ya teman-teman Universitas Islam Madinah usir. Bagaimana? Saya mau tahu apa yang disujudi sama orang ini. Begitu dia naik, bangun langsung diambil lari.
Ya, jadi ternyata memang tanah itu tanah Karbala. Kita belum sampai ke poin itu sebenarnya karena waktu. Ya, insyaallah pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Itu di antara bid'ah wallahu taala. Bagaimana hukumnya kita sholat di belakang orang yang membenarkan pemahaman akidah Syiah? Kalau ada imam yang lain tidak boleh. Saya dikisahkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Beliau dalam suatu daurah berangkat ke negeri bagian Turki atau bagaimana, turun di suatu masjid. Kami temukan orang sedang berjamaah, maka Syekh bersama teman-teman, ya, ulamanya salat di belakang itu. Lantas ada orang tua tidak mau salat, tidak mau salat. Begitu selesai salat, Syekh bertanya, kenapa engkau tidak salat bersama kita tadi? Apa jawaban orang tua? Engkau tahu mereka itu salat tidak mengusap kakinya atau tidak membasuh kakinya. Itulah mazhab Syiah. Yang mana mazhab Syiah, mereka kalau wudu tidak basuh kaki. Sahkah wudunya? Nggak sah. Kalau nggak sah wudu berarti apa? Apalagi sholatnya karena kekurangan salah satu syarat. Demikian pula seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah setiap orang yang berpahaman Syiah itu kafir? Tidak. Tidak semua pemahaman Syiah kafir, karena bertingkat-tingkat. Ada Syiatul Ghulat yang gulu, dan ada yang tengah, dan ada yang rendah atau yang awam yang biasa. Hadza wallahu ta'ala.